Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadl al-Islam, keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, dan kita sekarang di pertemuan ini sudah masuk bab yang kelima dari pembahasan buku ini. Setelah kita lewati bab yang keempat tentang ancaman dari Allah dan Rasulnya untuk orang-orang yang mencari selain Islam sebagai agama. Apakah dia beragama dengan agama selain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, yaitu Islam yang khusus ini, atau dia beragama dengan agama selain agama Nabi dan Rasul, ya, selain agama Nabi dan Rasul pada zamannya masing-masing, atau dari mana yang sudah diterangkan juga, dia mencari tuntunan selain tuntunan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, ya, dalam agama ini. Dia melakukan perkara-perkara bid'ah. Maka ini dari hal yang masuk dari makna mencari selain Islam sebagai agama. Ini sudah kita bahas, ya. Baik. Sekarang kita masuk di bab yang kelima. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu wujubil istighna'i bimutaba'atil kitabi an kulli ma siwa. Bab tentang kewajiban, atau bab tentang kewajiban, ya, mencukupkan diri dengan mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran, an kulli ma siwa, dari seluruh apa yang selainnya. Nah, jadi di sini beliau terangkan kepada kita kewajiban merasa cukup, mencukupkan diri, gitu ya, dengan mengikuti Al-Quran an kulli ma siwa, ya, dari seluruh apa yang selain Al-Quran tersebut, maksudnya, ya. Nah, di cetakan lain ada ditulis itu bab wujubil istighna'i bimutaba'atihi, yakni Al-Quran. Itu cetakan lain, ya, bab kewajiban merasa cukup dengan mengikutinya, yaitu mengikuti Al-Quran. Di sebagian cetakan yang lain, ya, dikatakan di situ bab tentang kewajiban merasa cukup dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini dari penamaan-penamaan yang ada di bab ini. Tapi kita pakai cetakan yang ada di sekarang, yaitu merasa cukup dengan mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran, dari seluruh apa yang selainnya. Nah, ya, bab ini masih penjelasan uraian dari bab-bab sebelumnya. Dari
dari bab kewajiban masuk dalam agama Islam. Ya. Jadi di bab-bab yang belakang ini kan sudah kita terangkan ya. Dia ini hanya rincian-rincian dari bab-bab sebelumnya, bab yang pertama, kedua atau yang ketiga, begitu ya. Karena 3 bab itu, yang pertama, kedua, ketiga, dari keutamaan Islam, kewajiban masuk dalam agama Islam, dan tentang tafsir Islam. Itu 3 bab pokok dalam buku ini. Nah, setelahnya itu dia bab-bab yang berisi rincian-rincian dari keutamaan Islam ini. Ya, kayak seperti bab yang kelima ini ya. Ini dari rincian bab yang kedua sebenarnya, tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Caranya bagaimana masuk Islam? Dengan merasa cukup kepada Al-Quran terhadap apa yang selain Al-Quranul Karim. Ya. Jadi dari rincian bab yang kedua. Dari rincian bab yang kedua. Di sini dikatakan dia merasa cukup dengan Al-Quran. Ya. Bukan berarti dia tidak perlu kepada hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena pijakan agama kita kan ada berapa? Ada 2 kan? Itu Al-Quran dan apa? Sunnah, Al-Quran, hadis, gitu kan? Yang dipahami oleh Nabi dan para as-salaf, para sahabat. Ya. Jadi bukan berarti dia ikuti Al-Quran, ditinggalkan hadis misalnya kan? Ditinggalkan tuntunan Rasulullah atau agama yang dipahami oleh para sahabat. Nah, tidak ya? Karena dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti ayat di surah Al-Mumtahanah itu atau di surah Al-Hasyr ya, dikatakan situ oleh Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambillah dia, dan apa yang beliau larang darinya kalian tinggalkan. Ya. Jadi ini ayat di antara ayat-ayat yang menjelaskan kita ikuti Al-Quran dan juga mengikuti apa? Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlihat nanti di surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Nah, baik. Jadi tidak ada perentangan ya. Jadi jangan dipahami di sini penulis hanya mengajari kita ikuti Al-Quran saja, terus meninggalkan apa? Hadis. Ya, justru dalam Al-Quran ada perintah mengikuti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita seperti contoh misalnya ya, seperti masalah salat itu kan. Salat dan dalam Al-Quran kan hanya diterangkan waqimus salat, tegakkan salat, dirikan salat. Ya, rincian salat itu bagaimana? Ya, tidak ada dalam Al-Quran diterangkan salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, apa lagi? Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tidak ada ya dalam Al-Quran. Itu kan diterangkan dalam apa? Dalam hadis-hadis. Ya. Jadi salah juga kalau misalnya dia bilang misalnya dia hanya berpegang dengan Al-Quran saja, tidak butuh kepada apa? Hadis. Itu tidak benar ya. Cara beragama seperti itu. Ya, itu ada sebagian kelompok ya yang muncul, yang mereka memberi nama dengan, yang menamakan dirinya dengan Al-Quraniyun. Katanya hanya mengikuti apa? Al-Quran saja. Mereka tinggalkan hadis. Ya, itu kalau dia bicara seperti itu, kalau dia berkata seperti itu dusta. Ya, karena dalam Al-Quran ada perintah untuk apa? Mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itulah yang kita bacakan tadi ayat di surah Al-Hasyr.
Jelas ya? Jadi dusta kalau dia hanya bilang ikuti Al-Quran. Kalau memang dia ikuti Al-Quran dengan baik, maka dia akan ambil juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari bagian yang Nabi bawa ya kepada umat. Jelas ya? Baik. Itu dari mana bab ini ya, supaya tidak salah paham ketika membaca dari perkataan penulis rahimahullah taala. Baik. Sisi keterkaitan bab ini dengan judul buku ini, yaitu keutamaan Islam, itu sangat jelas sekali. Ya, di sini terdapat keutamaan Islam. Ya, dari sisi Islam itu adalah agama yang sempurna, tidak butuh kepada selainnya. Ini sudah kita bahas juga di bab yang pertama ya. Dari keutamaan Islam, beliau bawakan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati sampai akhir. Ya. Terdapat padanya dari beberapa keutamaan Islam di situ. Di antaranya Islam adalah agama yang sempurna, tidak butuh tambahan, ya, tidak butuh kepada selainnya. Baik, jadi bab ini merinci dari keutamaan Islam dari sisi itu. Ya, maksudnya Islam adalah agama yang sempurna. Jelas ini ya. Baik. Ini dari maksud atau hubungan bab ini dengan judul buku yang kita kaji tentang keutamaan Islam. Baik, jadi ini hanya rincian-rincian ya. Bab-bab sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Ya, yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikenalkan dengan Islam dan kita hidup dalam Islam. Oleh karena itu kalau dia sudah berislam, maka dia tidak butuh kepada agama yang lain. Ya, nanti kita akan baca di hadis yang beliau akan bawakan. Ya, kalau dia sudah Muslim, nggak boleh dia baca lagi Injil misalnya kan? Dia baca lagi Taurat atau Zabur, walaupun kitab-kitab itu dari Allah juga, tapi dia sudah terhapus hukumnya. Ya, tidak boleh dibuka-buka atau dibaca, walaupun hanya sekedar dibaca. Cukuplah Al-Quranul Karim yang ada di tengah-tengah kita, itu yang kita dalami, yang kita baca, kita pelajari kandungannya dan seterusnya. Kita amalkan, berhukum dengannya. Nah, maka itu dari metode beragama dalam Islam ya. Baik. Kemudian di sini beliau bawakan dua dalil di sini ya. Ada satu ayat dan satu hadis. Baik, di maghrib kali ini kita akan baca satu ayat saja, dan insyaallah taala nanti hadisnya kita akan terangkan di sesi berikutnya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, wa qaulillahi taala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Baik. Kata Allah dan firman Allah atau kata penulis rahimahullah taala, dan firman Allah taala, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah turunkan Alkitab kepada Muhammad, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu. Ya, sebagai penjelas atas segala apa? Sesuatu. Baik. Jadi yang diantara dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita merasa cukup dengan Al-Quranul Karim, tidak perlu kepada yang lainnya. Maksudnya kita merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Baik. Dalam Al-Quran ada perintah-perintah ya, diterangkan untuk mengikuti Rasulullah yang sudah diterangkan tadi, dan juga ada perintah untuk mengikuti jalan para sahabat. Ya, dilarang menyelisihi dari jalan mereka. Dan may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, dan siapa yang mendurhakai ar-rasul setelah tampak petunjuk kepadanya,
kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin ketika ayat itu turun adalah para sahabat. Ya, dipahami ya? Jadi ketika dia mengikuti jalan selain kaum muslimin, maka diancam oleh Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia berpaling kemana. Tapi diingat, ancam lagi, wa nuslihi jahannam. Ya, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam, wa sa'at masira. Dan jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Ya, disebutkan di situ ada jalan kaum mukminin, jalannya para sahabat. Ini juga wajib kita ikuti, jangan diselisihi. Dipahami tadi ya? Jadi kesimpulan dalam pembahasan ini, dalam berislam, seorang dia mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan jalan para sahabat. Ya, itulah dari metode beragama yang lurus. Nah, kita kembali ke ayat tadi, diterangkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya, ini ayatnya kalau kita baca lengkap diterangkan ya dalam Al-Quranul Karim di surah An-Nahl ya, ayat 89. Baik. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ya, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Itu lengkapnya ayatnya ya. Walaupun ayat ini ada lafaz setelahnya, sebelumnya ya, kalau mau dibaca juga. Tapi tidak kita bahas ya, karena penulis rahimahullah ta'ala hanya membawakan potongan yang terakhir saja dari ayat yang telah kita terangkan tadi. Baik. Dikatakan tadi wa nazzalna 'alaikal kitab. Ya, dan kami turunkan kepadamu apa? Alkitab. Jadi di sini Allah yang menurunkan Alkitab. Jadi kitab Allah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini Allah menggunakan kata kami. Menggunakan kata apa? Kata kami. Nah, ini jangan sampai dipahami Allah itu banyak. Kami di sini maksudnya untuk mengagungkan dirinya. Ya, membesarkan dirinya. Ya, dan dia sendiri. Ya, Allah Maha Satu. Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Satu, Maha Tunggal. Ya, adapun kalau di ayat-ayat yang telah kita baca seperti ini, itu kadang sering lewat dalam Al-Qur'an ya. Kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Ya, itu bukan berarti dipahami Allah itu apa? Banyak. Tapi dia sendiri untuk mengagungkan diri Allah dan membesarkan dirinya. Nah, wa nazzalna 'alaikal kitab. 'Alaika di situ kembali kepada Rasulullah. Ini khitab yang diajak bicarakan Nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata Alkitab di sini tidak disebut Al-Qur'anul Karim ya. Tapi hanya dikatakan apa? Alkitab. Dia pakai al. Menunjukkan kitab itu sudah dipahami. Ya, bukan sembarang kitab. Ya. Itu fungsinya kalau dia belajar bahasa Arab ya. Bukan dikatakan kitaban, tapi dia bilang dikatakan apa? Alkitab. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan Alkitab, itu sudah ditahu kitab apa yang dimaksud. Dipahami ya? Sama kan dengan surah Al-Baqarah yang sering mungkin dibaca. Di awal surah Al-Baqarah itu kan Alif Lam Mim, apa ayatnya? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah Alkitab. Situ kan tidak diterangkan kitab apa. Tapi kan orang sudah paham. Maksudnya apa di situ? Kitab? Hah? Kitab apa? Al-Quran kan? Ya, walaupun tidak disebut namanya itu adalah Al-Quran, tidak. Tapi kadang dibawakan dengan lafaz Alkitab, dia pakai al. Ya sama dengan di sini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba. Dan kami telah turunkan kepada Muhammad Alkitab. Yaitu apa? Al-Quran. Ya. Tibyanan likulli syai'. Sebagai penjelas atas segala sesuatu. Ya.
sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Baik. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan dari kandungan bab yang diterangkan oleh penulis rahimahullah taala ya. Dan Al-Quran itu sudah menjelaskan segala sesuatu. Dan ini banyak ayat yang kalau kita baca dalam Al-Quran Al-Karim ya, yang mirip seperti ini. Saking jelasnya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Dan sebagai contoh misalnya ayat yang lain yang mirip dengan ini adalah ayat di surah Al-An'am ayat 38. Surah Al-An'am ayat 38. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kata Allah, dan tidaklah kami terlantarkan dalam Alkitab itu sesuatu apapun. Dalam Al-Quran ya, semuanya sudah diterangkan. Semua sudah apa? Diterangkan. Kemudian juga diterangkan di ayat yang lain di surah Al-An'am juga di ayat ke berapa ini? Ke 33. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kata Allah. Demikianlah kata Allah, kami rinci ayat-ayat. Ya, dengan itu jelaslah sudah jalannya orang-orang yang mujrim. Ya, yang berdosa. Jadi dirinci oleh Allah ayat-ayat itu. Nah, tadi bukan 33 ya, ayat ke-55. Ayat ke-55. Nah, itu diantara contoh ayat-ayat ya, yang mirip dengan ayat yang telah kita bacakan. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya, tidak ada yang terlantar, yang tidak diterangkan. Seluruhnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, nah, bahkan jalannya orang-orang yang berdosa, jalannya orang-orang yang menyimpang, itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim. Baik. Nah, adapun hadis-hadis dalam masalah ini juga banyak ya, diantaranya saya bacakan hadisnya yang mirip dengan pembahasan ini. Ada hadis dari riwayat Ibnu Majah dan selainnya. Ya, dari hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailiha kana hariha, la yazigu anha ba'di illa halik." Ya. Kata Nabi, "Laqad taraktukum 'alal bayda." Dan sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Ini penggambaran dari agama kita ya. Dia itu bagaikan sesuatu yang putih. Ya, yang sangat jelas, yang sangat terang. Lailiha kana hariha, di mana malamnya sama dengan siangnya. Jadi orang berjalan di malam hari itu sama dengan dia berjalan di siang hari. Tidak ada perbedaan, saking jelasnya agama ini. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya setelahku, kata Nabi, kecuali dia akan binasa. Ya, kecuali dia akan binasa. Nah, kemudian juga diterangkan dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah ada seorang nabi pun sebelumku kecuali ya wajib atasnya menjelaskan segala kebaikan yang ia ketahui untuk umatnya, ya, untuk mereka ya. Dan juga sekaligus dia menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui untuk umatnya. Ini semua nabi dan rasul seperti itu. Ketika diutus oleh Allah, sifatnya seperti itu. Dia jelaskan agama yang dia ketahui itu baik berupa kebaikan ataupun apa? Kejelekan. Sudah diterangkan semuanya. Termasuk Nabi kita. Ya, itu sudah menjelaskan segala sesuatu. Beliau sudah sampaikan semuanya.
Ya, di haji wada ketika beliau wukuf di Arafah, beliau bertanya kepada para sahabat, ya, bukankah aku telah sampaikan segala sesuatu? Kata para sahabat, iya, ya Rasulullah. Maka beliau angkat tangannya ke atas. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah, ya Allah, persaksikanlah. Semua sudah diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Dari rincian Al-Quran itu ada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Al-Quran ditafsirkan oleh apa? Perkataan sahabat kadang. Ya, dan seterusnya ya. Itu sudah lengkap semuanya. Segala perkara, baik itu perkara dunia ataupun perkara, apalagi perkara akhirat, semua sudah diterangkan. Semua sudah diterangkan. Jadi Islam itu tidak ketinggalan zaman juga ya. Kadang ada sebagian orang yang pikirannya itu apa? Terbelakang. Ya. Dibilang dosa belajar agama katanya. Nanti ketinggalan. Ya, zaman. Teknologi segala macam begitu. Ya, padahal dalam Al-Quran seluruhnya ada yang menjelaskan dari hal-hal yang ada di muka bumi ini, di dunia ini. Ya, dari hal yang telah berlalu dari kehidupan manusia, hal yang terjadi sekarang, dan hal yang akan datang terjadi sampai pada hari kiamat. Tidak ada yang ditelantarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Baik. Sebagai contoh misalnya ya, disebutkan oleh sebagian ulama ya tentang seorang alim, dia pernah makan di restoran. Pernah makan di mana? Di restoran. Ya. Ada orang Nasara yang menguji dia begitu. Mau diuji ini orang alim ini. Ya. Katanya agama kamu sudah menjelaskan segala sesuatu. Kan begitu. Coba sekarang terangkan apa resep dari makanan yang kamu makan sekarang. Ya. Kalau memang ada dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa resepnya makanan ini? Ini kan perkara apa ini? Dunia atau akhirat? Orang makan dunia kan? Ada tidak resepnya dalam Al-Quran itu? Makanan yang dimakan misalnya? Hah? Tidak ada dalam Al-Quran resep rincinya kan? Ya, tapi tuntunannya ada. Ya. Dalam Al-Quranul Karim. Ya, si alim ini dia panggil kokinya. Dipanggil apa? Yang membuat makanan itu. Kemudian dia tanya, makanan itu dari apa dibuat? Coba terangkan. Dijelaskan bagaimana prosesnya, lengkap, rinci. Ya sudah selesai. Si Nasara itu sudah dengar juga. Ya. Dalilnya kan ada dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui. Jika kalian tidak apa? Tidak tahu. Itu pada perkara dunia sudah ada dasar pijakannya dalam apa? Dalam Al-Quranul Karim. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seorang itu tidak, atau agama Islam ini tidak ketinggalan. Dia senantiasa apa? Cocok di setiap masa. Ya, di masa Nabi, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, di masa para imam, ya, di masa sekarang, di masa yang akan datang, itu akan senantiasa apa? Cocok dengan zaman yang seorang itu berada di dalamnya. Dipahami ya? Baik. Mungkin di antara dari penjelasan ayat ini ya. Ya, ayat ini ada penafsirannya di kalangan para sahabat ya. Ada penafsiran dari Ibnu Mas'ud. Saya bacakan sedikit ya, supaya jelas. Itu ada penjelasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat ini ya. Kata beliau, saya baca aja bahasa Indonesianya. Kata beliau, sungguh telah dijelaskan kepada kita di dalam Al-Quran ini setiap ilmu, ya, setiap sesuatu. Karena semuanya Al-Quran itu melingkup setiap ilmu yang bermanfaat. Nah,
dari pengkhabaran apa yang telah lewat dan ilmu yang akan datang. Ya. Setiap yang halal, setiap yang haram, nah, dan apa yang dibutuhkan oleh manusia pada perkara dunia mereka, pada perkara agama mereka, pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Jadi sudah lengkap semuanya dalam Al-Quran. Itu dari penafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun sebagian ulama yang lain menafsirkan dengan kalimat yang lebih ringkas daripada itu, ya. Ya, kalimat yang lebih ringkas daripada perkara itu. Baik. Makin dari penjelasan ayat, ya. Jadi agama ini sudah lengkap, tidak ada kekurangan padanya. Ini yang harusnya kita jadikan semacam kata kunci, ya, dalam masalah ini. Nah, jadi kalau dikatakan mengikuti Al-Quran, itu bukan Al-Quran saja, tapi dia ikuti Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Itulah jalan yang selamat. Ya. Kadang ada juga orang bilang begini, saya ikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu aja dia bilang. Apakah ini cukup? Hah? Dia bilang saya ikuti Al-Quran dan Sunnah. Cukup tidak? Hah? Ya, hati-hati, ya. Kadang sebagian kalimat-kalimat itu terlihat sepintas benar, tapi kadang ketika diteliti baik-baik itu mengandung kemungkinan yang lain. Ya. Sekarang ditanya dulu apa pemahamannya. Al-Quran yang kamu ikuti itu pemahaman siapa? Gitu kan? Hadis yang kamu ikuti itu pemahamannya siapa? Kalau dia pahami sendiri, itu tidak betul. Tidak boleh kita pahami Al-Quran hadis dengan pemahaman kita sendiri. Ya. Tapi Al-Quran hadis itu dipahami dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Itu baru jalan yang selamat. Ya. Tafsir-tafsir itu kan kalau kita lihat, ya, tafsir yang ada dalam karangan-karangan para ulama itu kan, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir misalnya Al-Qurtubi, ya, tafsir Ibnu Jarir, dan seterusnya banyak dari para ulama tafsir. Itu mereka menafsirkan ayat-ayat bukan dari pikiran mereka, ya, tapi selalu kadang dikembalikan kepada pikiran atau dikembalikan kepada pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Karena kadang ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kadang ada ayat ditafsirkan dengan hadis, gitu, ya. Kadang ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Itu jalan yang selamat seperti itu. Jangan dikarang-karang penafsiran dari dirinya sendiri misalnya. Jadi menurut pendapat saya ayat ini begini maknanya. Tidak boleh seperti itu. Tapi dia lihat sudah lengkap semuanya diterangkan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada semua tafsirnya dari Nabi dan para sahabatnya. Jelas, ya? Baik. Mungkin dari sebagian penjelasan yang bisa dibahas pada kandungan ayat ini. Tapi kita lengkapi ayat ini dari faedah tambahannya. Jadi faedah pokok jelas, ya. Ayat yang telah kita bacakan ini terdapat padanya. Nah, kewajiban kita mencukupkan diri dengan Al-Quranul Karim dan meninggalkan selainnya dari kitab-kitab yang lain, dari hal-hal yang sudah dihapus hukumnya dalam agama kita. Dan juga padanya dari ayat ini juga penjelasan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan tadi wa nazzalna, dan kami turunkan. Turun itu kan dari mana? Dari atas ke bawah kan? Berarti padanya ada ketinggian, penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedahnya, kadang ya Allah itu menggunakan lafaz kami dalam Al-Quran itu bukan menunjukkan Allah itu banyak. Tadi sudah diterangkan, ya, untuk menunjukkan Allah itu mengagungkan dirinya dan membesarkan dirinya. Dan juga itu dari hal yang dibolehkan, ya. Ya, di bahasa kita juga kan dipahami seperti itu. Kadang dia sendiri tapi dia bilang apa? Kami. Ya. Itu dari hal yang dimaklumi dalam bahasa kita juga.
Taib. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari nabi dan rasul yang diturunkan padanya apa? Al-Qur'anul Karim. Dan juga padanya ada penamaan lain dari Al-Qur'an. Dinamakan dia dengan apa? Al-Kitab. Wa nazzalna 'alaikal kitaba. Dan juga padanya ada penjelasan dari keutamaan Al-Qur'an itu. Ya, Al-Qur'an itu dikatakan tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tadi kalau kita baca ayat lengkapnya ada lagi tambahan wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang muslim, yang berislam. Baik. Dan ayat ini juga sudah dijelaskan tadi ya, penjelasan bahwasanya dalam agama kita itu sudah dijelaskan segala sesuatu. Ya, tidak ada yang terlupakan, yang teralfakan dalam agama kita. Kalau misalnya ada yang kurang paham agama, mungkin dia tidak tahu jawabannya, ada masalah dalam kehidupan, itu bukan, jangan disalahkan agamanya, jangan disalahkan Al-Quran atau hadisnya, tapi disalahkan pemahamannya begitu ya. Orang itu mungkin belum dia dalami Al-Quran, hadis, belum dia dalami agama Allah, ya. Mungkin banyak kekurangan dari ilmu yang dia pelajari, mungkin yang belum selesai dia selesaikan, ya. Nah, dia butuh bertanya mungkin kepada yang lain supaya dijelaskan ilmunya, begitu ya. Jawaban dari setiap masalah mungkin yang dia hadapi. Dan itu yang kita alami kan. Kita ini banyak kekurangan. Ya, masih banyak perkara agama yang belum kita ketahui. Ya. Jadi ketika ada kekurangan, kita tidak memahami sesuatu, jangan salahkan agama Islam. Ya, tapi salahkan diri kita sendiri yang masih kurang ilmunya dalam mempelajari agama ini. Baik. Ini dari sekilas pembahasan ayat. Insyaallah telah cukup. Nanti kita lanjut lagi membahas hadis, masih penjelasan tentang bab ini. Baik. Ada yang kurang paham silakan, kalau tidak ada kita tutup. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.